tidak banyak tergarap gitu. Jadi kalau dulu orang itu selalu mengistilahkan tidak pernah membubuhkan nama di setiap karya, karena karya mereka itu sudah punya nama sendiri dan itu sulit untuk ditiru gitu. Kayak misalnya kertas saja dari alam gitu, dari pohon dan sebagainya. Jika dari satu orang dengan orang lain, identitas karya itu berbeda. Nah sekarang orang selalu takut ya, selalu takut dijiplak, selalu takut ini. Di zaman dulu malah enggak. Karyanya makin ditiru banyak orang itu keberhasilan, katanya dharma hidup gitu. Lah sekarang kita jadi terbalik teman. Sama seperti kayak saya buat warangka keris itu ya. Warangka keris saya satu dengan yang lain pasti seratnya kan berbeda. Walaupun dari kayu yang sama seratnya berbeda. Ini tadi bikin kertasnya gimana ya Pak? Kalau kertasnya ini bikinnya ini Mas. Jadi pohon saeh itu ada orang mengatakan daluang, ada mengatakan galigo, ada yang mengatakan tinju lanang ya. Itu sebenarnya dari jenis pohon saeh. Nah pohon saeh itu biasanya ditanam dalam umur 1 tahun. Kalau terlalu tua juga keras, mudah sobek nanti kertasnya. 1 tahun kita potong, nanti diambil satu pohonnya. Pohonnya berumur 1 tahun dari tunas. Nanti kan ditebang, tumbuh lagi Mas. Tunasnya selama umur 1 tahun sampai 1 tahun 2 bulan. Itu kita ambil yang paling bagus itu dari tanah kira-kira 1 meter. Kemudian kita buang kulit yang paling luar, kita ambil kulit arinya, direndam selama 1 malam. Setelah direndam 1 malam, kemudian air biasa aja, air. Gimana? Rendamnya air biasa. Air biasa. Setelah itu ditumbuk sampai halus, terus setelah dirasa kehalusannya merata, untuk mengambil ketebalannya itu biasanya menggunakan gedebok pisang. Gedebok pisang yang sudah kita haluskan dulu, kita ambil yang kulit agak dalam ya, benar-benar sudah halus itu, kemudian diratakan dengan tangan. Gitu. Nah nanti sisi yang nempel di gedebok pisang itu jadi sangat halus, yang di atas yang kena tangan itu biasanya bertekstur. Gitu. Jadi bentuk pertamanya agak bulat ya? Agak bulat. Ya nanti kalau kering kan dilepas sudah balik lagi. Ya. Dan gedebok pisang itu tujuannya yang pertama dia mencari permukaan yang halus. Kalau memang mau ditulis ya pakai tulisan tangan dan sebagainya kan lebih halus. Yang kedua itu daya seratnya kan lamban, sehingga proses pengeringannya juga tidak terlalu cepat. Berapa lama kering itu? Biasanya sekitar 3 jam. Nah karena lamban itu kertasnya jadi alot. Tapi kalau terlalu cepat dia biasanya nanti getas atau mudah sobek. Terus selain itu untuk membentuk kelebaran. Jadi kalau gedebok pisang itu kan relatif datar dan sebagainya. Permukaannya itu kan halus ya. Jadi kalau kita taruh itu dalam ukuran yang agak lebar sekalipun itu tidak ngaruh. Kalau di papan biasanya nanti ada yang lekat, ada yang enggak gitu. Terus juga memilih gedebok pisang agar kertas ini juga tidak lengket. Kalau ditaruh di kayu atau kain dia lengket. Nah kalau gedebok pisang dia tidak lengket. Jadi ketika nanti kering dilepas itu udah gampang gitu. Sementara ini di Indonesia sebenarnya teknologi atau bahan yang paling bagus yang ini dari saeh. Kan nanti ada juga yang dari pohon taep itu sejenis kayak kluweh ya. Tahu yang kayak kluweh ya? Yang kayak yang biasa di sayur, yang kayak durian tapi halus bulunya. Itu seratnya juga sangat bagus. Nah itu biasanya dipakai di Jawa Timur dan Sulawesi. Nah kalau ini biasanya di daerah Garut sama di Pacitan bulunya. Lukisan wayang beber tertua itu kan diperkirakan dilukis pada abad ke-14 bahannya ini. Dia masih simpang siur di banyak versi, ada yang mengatakan abad ke-17, ada yang mengatakan itu abad ke-14 gitu. Tapi jelas dibuat dari jenis kertas ini. Itu yang originalnya masih ada di Pacitan sama Wonosari. Bisa